Halo, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Jadi kali ini kita akan mengupdate ya untuk trading plan saham agro, hampir aja bilang Arto. Ya, saham agro, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Ya, karena 2 hari ini saham ini sudah naik cukup lumayan ya, 15% kemarin dan hari ini udah naik 10% lebih ya. Jadi memang ini juga salah satu saham yang sangat artinya menjadi favorit dari trader retail ya atau investor retail kebanyakan. Jadi memang eh, kepemilikan retail di saham agro ini lumayan tinggi ya. Jadi memang ya menarik untuk membahas saham ini gitu teman-teman ya. Nah, kalau melihat perdagangan beberapa hari ini, berapakah target kenaikan harga agro selanjutnya kalau memang dia melanjutkan kenaikan, atau berapa target koreksi dari agro bila mana agro ini butuh istirahat ya setelah 2 hari berturut-turut naik cukup tajam gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu dari teknikal, lalu nanti kita akan lihat sisi dari segi bandarmologinya ya. Kalau dari segi teknikal ya, jadi ini agro sudah bagus ya dari segi teknikalnya, karena dia setelah turun lumayan lama ya, kurang lebih ini dari tanggal 13 sampai 29 Januari ya, kurang lebih berarti 2 minggu. Jadi setelah penurunan yang cukup dalam tersebut ya, kalau kita ukur sih dari puncaknya itu sudah turun 50% lah kita katakan ya. Turun 50%, jadi ya udah lumayan dalam juga penurunannya. Ya, tapi syukurnya dari tanggal 29 sampai 5 Februari kemarin, agro ini bergerak sideways kecil ya teman-temannya, cenderung stagnan dari 775 ke 880 ya, membentuk base ya. Jadi ini penting sekali ya, ketika setelah penurunan cukup dalam lalu suatu saham membentuk base, itu artinya dia membentuk support yang cukup teruji ya. Jadi area kotak ungu ini sangat baik teman-teman ya, sebagai area support dari agro kalau misalnya nanti dia ada koreksi-koreksi berikutnya gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya begitu, support kuatnya langsung bisa kita tentukan di 795 ya. Jadi 795 adalah support yang benar-benar kuat banget ya. Tuh, jadi support benar-benar kuat itu apa maksudnya? Ya, support yang nggak boleh jebol. Karena kalau support ini jebol, agro potensi turun lagi ke 690 hingga 630, bisa makin dalam gitu teman-teman ya. Oke. Lalu untuk kenaikan agro sendiri ya, berapa target kenaikan agro yang mungkin masih masuk akal ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau misalnya kita lihat di sini untuk saham ini sendiri teman-teman ya, sebenarnya saham ini kan sempat naik lumayan nih hari ini, cuman dia nggak kuat naik ya, nggak kuat naik, makanya dia akhirnya ditutup ke level 1055 karena dia udah kepentok di resisten pertamanya itu di 1095 gitu teman-teman ya. Oke. Makanya dia turun ke sini ya, karena di sini juga ya oke lah, ini level resisten juga di area 1050 1055 teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya dia besok bisa breakout ya, bisa breakout dari 1095, maka target selanjutnya dari agro, resisten berikutnya akan berada di kisaran 1225 ya. Sebenarnya di sini ada resisten kecil lagi. Jadi agro ini ya memang dia membentuk base kecil ya, membentuk sideways kecil, yang mana pada akhirnya sideways kecil ini membentuk banyak titik istirahat untuk agro gitu ya, membentuk banyak titik istirahat dalam arti menjadi banyak area support dan area resistennya gitu ya. Oke, lalu kalau memang nanti kuat banget ya sama agro ini, maka bisa saja dia lanjut ke 1390 ya. Lebih dari situ mungkin sampai situ dulu saja kita batasi teman-teman ya. Nggak mungkin juga agro tiba-tiba besok arah 5 hari berturut-turut gitu ya. Pastilah akan ada periode koreksinya gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita mungkin bisa hitung risk and rewardnya. Oke,
Supportnya dulu kita ukur mungkinnya karena kan kalau ke 795 agak kejauhan tuh ya. Jadi kalau untuk support agro, support berikutnya sih support terdekatnya itu ada di area 965 kalaupun dia koreksi ya, koreksi sehat di 965 ya. Kalaupun dia nanti lanjut koreksi lagi akan ada di sekitar area 890 teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya begitu ya, mari kita hitung risk and reward. Jadi risk and reward saya hitung berdasarkan harga penutupan karena saya nggak tahu teman-teman punya harga agro di berapa ya. Jadi nanti bisa disesuaikan sendiri ya. Dari harga penutupan ke risk pertama itu, ke support pertama itu ada resiko minus 8,3% ya, tapi nggak mungkin juga besok langsung minus 8% karena harga ARB itu di 6%, di 7% ya. Jadi mungkin agro potensi lossnya itu di berapa nih? Entar. 980 ya, 980 untuk agro ya teman-teman ya. Itu potensi lossnya minus 0,69% di harga 980 ya. Mudah-mudahan sih dia uji support di 965 enggak makin turun dari 965. Kalau misalnya dia koreksi ya, kalau misalnya dia koreksi dan dia kepentok di 95, agro confirm untuk membentuk baseline di 965 gitu ya teman-teman ya. Oke ya, 965 ya, oke. Pas ya 965. Oke. Area 965 975 gitu teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya ya untuk kalau 965 ini saya sarankan teman-teman buat yang nggak kuat nahan loss ya, yang nggak kuat ngelihat floating loss, kalau breakdown dari 965 lebih bagus teman-teman keluar dulu ya, karena kalau kita dari harga penutupan sampai ke harga support kedua itu minusnya lumayan dalam, bisa minus 15% ya. Itu kan nggak bagus tuh. Jadi kalau misalnya dia minus dari 900 breakdown dari 965 bagus keluar dulu gitu ya. Artinya ini closing di bawah 965 teman-teman. Ya lebih bagus keluar dulu. Lalu untuk target profitnya berapa ya, potensi reward dari penutupan ke resisten pertama itu ada potensi reward 4% ya. Kalau dia breakout ke potensi reward kedua itu ada potensi rewardnya 9%. Kalau misalnya kuat lagi jebol dia bisa lanjut ke 15,7% teman-teman ya, itu dia. Tapi kalau saya lihat ya dari tren 2 hari belakangan ini teman-temannya di mana agro sih ya rata-rata 10-15% ya, 10-15%, maka untuk agro area 1155 sampai 1225 itu bisa menjadi area TP teman-teman gitu ya, kalau misalnya dia memang kuat. Nah itu dia ya, karena kalau kita lihat 2 hari ini dia bisa naik 15%-an, lalu dia naik 10%, artinya range dia 10-15%. Dengan asumsi ya, dengan asumsi agro kenaikannya masih sama, maka dia akan mampu mencapai 1155 hingga 1225 ya teman-teman ya, dengan asumsi kenaikannya konsisten 10-15% ya. Itu tadi untuk trading plan saham agro teman-teman ya. Untuk TP 1315 dan 1390 mungkin saya nggak akan berani katakan sampai situ karena posisi market juga sekarang kurang bagus ya. Bukan kurang bagus sih, karena posisi market sekarang rawan koreksi ya. Kalau yang nonton video analisa IHSG kemarin, IHSG hari ini kepentok di resisten top shoulder-nya ya di 6.200-an. Jadi dia nggak kuat untuk bertahan di atas 6.200 sehingga dia harus terkoreksi ke bawah gitu ya. Mana lagi kemarin IHSG membentuk gap up ya. Jadi kenaikan IHSG kemarin itu membentuk gap. Seperti yang selalu saya bilang, gap itu di IHSG dan juga saham-saham IHSG biasanya harus dibayar ya, dibayar dalam arti harus ditutup ya, dia harus turun ke area gapnya gitu ya. Oke, jadi
best TP untuk agro itu di area 1155 menurut saya teman-teman. Kalau dia kuat ya. Kalau dia nggak nyampe ke 1155 maka best TP-nya adalah di 1095 ya. Dengan stop loss kita di 965 gitu teman-teman ya. Oke, itu secara teknikal. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lihat agro ini secara bandarmologinya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologinya, untuk saham agro ini ya teman-teman, hari ini untuk saham agro sih saya nggak melihat ada pergerakan yang signifikan, artinya netral ya. Artinya netral, yang jual beli juga masih retail, cuman ada bandar copet juga ya, di agro ada bandar copet. Jadi ya mungkin agro masih ada potensi besok itu diterbangkan ya. Cuman untuk closing saya nggak tahu ya. Jadi yang bisa saya katakan agro mungkin besok akan diterbangkan ya, intraday artinya selama hari perdagangan mungkin akan diterbangkan. Tetapi closingnya saya nggak bisa jamin lah. Saya nggak tahu juga apakah akan tetap terbang atau akan dibawa atau koreksi. Koreksi kenapa? Karena bandar copet yang beli hari ini ya, bandar copet yang beli hari ini dia jualan gitu ya. Nah, kalau dia jualan otomatis bandarnya akan haki ya. Setelah dia kerek harga ke atas, dia akan hajar kiri sehingga bidnya kemakan semua dan harga closingnya bisa turun. Jadi ya rawan lah teman-temannya gitu. Oke, kalau secara sentimen sendiri, ya agro kalau saya kutip dari CNBC ya banyak lah ya, nggak cuman CNBC. Agro itu salah satu sentimen yang mendorong kenaikan harga agro hari ini, 2 hari terakhir adalah bahwasannya agro mendaftarkan diri ke OJK sebagai bank digital gitu ya. Artinya agro pun kemarin saya sudah sampaikan juga bahwasannya agro ini adalah diversifikasi dari induknya ya BBRI, dan agro ini akan fokus di segmentasi bank digital gitu ya. Jadi ini memang penting sekali ya. Kalau BRIS ya setelah merger dia fokusnya adalah di segmentasi syariah, ekonomi dan perbankan syariah. Kalau agro nanti segmentasinya akan fokus di bank digital gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ya saya rasa sentimen bank digital ini ya masih akan terus digoreng ya, dan masih akan menjadi katalis utama dari penggerak saham agro ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya sih seperti ini untuk agro. Buat teman-teman ya, tanya dulu dengan diri teman-teman, tujuan teman-teman itu beli saham agro untuk apa? Pertama, apakah untuk trading? Kedua, apakah untuk invest jangka panjang gitu ya. Karena trading plan teman-teman akan tergantung dari tujuan teman-teman beli saham agro. Kalau misalnya tujuan beli agro ini untuk trading, maka disiplinlah dengan trading plan ya. Ketika waktunya itu TP ya, take profit jualan. Ketika itu waktunya stop loss ya. Jangan nanti udah kena area TP nggak mau TP karena greedy ya, berharap harganya masih bisa naik lagi, ujungnya besoknya dibanting, teman-teman malah cuannya tergerus ya. Ketika saatnya cut loss, teman-teman nggak mau cut loss karena sayang, nggak mau rugi. Ujung-ujungnya nanti gini, ARB berhari-hari berjilid-jilid nyangkut makin dalam ya. Jadi kalau tujuannya trading harus disiplin dengan trading plan ya. Teman-teman bisa punya trading plan sendiri, nggak mesti ikutin analisa dari saya ya, karena memang tujuan saya dari awal hanyalah menambah referensi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau misalnya tujuan teman-teman itu beli agro untuk investasi, maka harusnya teman-teman nggak terlalu terganggu dengan pergerakan saham agro yang dia volatilitasnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Kenapa volatilitasnya cukup tinggi? Jadi saya sampaikan ke teman-teman, agro ini bandarnya agak ugal-ugalan ya. Jadi saya sampaikan aja nih ke teman-teman. Bandarnya agak ugal-ugalan sama kayak BRIS, sama kayak Antam. Yang buat trading singkat, bandar copetnya banyak banget ya. Dia sekali nerbangin terbang tinggi banget, dia sekali ngebanting harga dibanting ke bawah ya gitu. Jadi memang kocokan bandar itu sangat tinggi, apalagi di saham-saham yang partisipasi retailnya itu tinggi sekali gitu teman-teman ya. Oke,
Jadi kalau memang tujuannya investasi ya udah nggak apa-apa, ya beli di harga bawah, setiap koreksi beli, udah pejem mata tutup porto, nggak usah terlalu dipusingin kalau misalnya harganya dinaik turunin karena tujuan investasi jangka panjang ya. Ingat, kita sekarang memasuki era digital. Jadi semua yang berbau digital itu sangat prospek kalau di keep 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Lihat Arto. Arto itu mungkin bank digital pertama ya, harganya udah naik nggak masuk akal lagi, dari 1.000-an bisa sampai ke 7.000. Ya kalau misalnya memang teman-teman mau keep jangka panjang, bukan tidak mungkin Agro pun bisa menyusul Arto gitu ya. Karena masa depan dari era ekonomi sekarang adalah era ekonomi digital ya. Cuman ingat syaratnya, jangan sering-sering lihat porto kalau yang tujuannya invest. Kalau perlu, buat yang punya 2 akun trading, pindahkan Agro ini ke dalam akun trading. Ke dalam akun invest, biar nggak ganggu mata kalau misalnya harganya turun gitu ya. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan saham Agro. Mudah-mudahan bermanfaat untuk trading plan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ya analisa teknikal ya, buat yang belum paham, kalau selama ini beli saham itu ikut-ikutan aja ya, yang lagi ngetren Antam ikutan beli Antam, yang lagi ngetren BRIS ikutan beli BRIS, termasuk Agro, yang lagi ngetren Agro ikutan beli Agro ya. Nggak bisa bikin trading plan, bingung kapan harus TP, kapan harus beli, kapan harus cut loss. Kita tawarkan teman-temannya, silahkan ikut kelas belajar saham di trader retail ya. Harganya ya nggak perlu khawatir lah, biaya itu murah ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan belajar saham di tempat lain, itu harganya bisa 2 kali sampai 3 kali lipat lebih tinggi daripada yang biaya yang nanti akan kami sampaikan gitu teman-teman ya. Kita juga buka grup membership ya, buat teman-teman yang mau gabung silahkan. Biayanya pun sangat murah sih. Kayaknya kalau sekali satu saham cuan udah langsung balik modal sih harusnya teman-temannya, karena memang grup membership kita juga nggak mahal, nggak sampai juta-jutaan lah, cuman puluhan ribu ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, silakan gabung ke link Telegram kita, nanti akan saya letakkan di kotak deskripsi. Tinggal diklik join, langsung japri ke staff trader retail, tanya-tanya dulu boleh, nggak harus langsung gabung ya. Oke teman-teman. Mungkin itu dulu, jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, comment, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang bisa menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.